bidu'aul fuqara, dengan sebab doanya orang-orang fakir. Saya sering sampaikan bahwa banyak orang yang pesimis, Pak. Saya bisa berbuat apa? Saya ini rakyat jelata. Saya ini tidak punya pangkat jabatan. Apa sih yang saya bisa berikan untuk negeri ini? Doa tak? Berdoa ki. Tapi dalam ketentuan agama, jangan mimpi, jangan berharap doa kita diijabah oleh Allah kalau kewajiban ibadah kita dilalaikan, terutama sholat tadi. Ya. Maka bagi mungkin yang bukan ulama, yang mungkin bukan umara, tidak punya jabatan, yang mungkin tidak punya kekayaan, kita punya peran yang sangat besar, dan inilah yang sangat penting untuk menegakkan negeri ini. Doa kita semua. Doa tidak mengenal waktu tempat, kapan saja. Terutama ketika kita ingin berdoa, cari waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya seperti yang kita lakukan sekarang. Ya. Salah satu tempat diijabah doa dengan mudah oleh Allah ketika kita berada di majelis ilmu. Ya. Tempat kita ini sekarang majelis ilmu. Saya hanya sekedar menjadi pemandu untuk kita sama-sama mengkaji ilmu. Apa yang Bapak Ibu pahami mungkin jauh lebih besar nilainya. Apa yang Bapak Ibu miliki mungkin jauh lebih tinggi dari ilmu yang saya miliki. Di majelis ilmu ini tercurah rahmat-rahmat Allah yang dibawa oleh para malaikatnya. Di majelis ilmu ini terbuka lebar pintu-pintu doa diijabah oleh Allah. Maka itulah sebab sebaiknya ketika majelis ilmu berjalan, fokus ki, konsentrasi ki. Walaupun mungkin materi yang disampaikan tidak pas dengan selera kita, tapi itulah majelis ilmu. Ya. Kemuliaan ketika kita memuliakan majelis ilmu, maka insya Allah salah satunya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita patut bersyukur, alhamdulillah, teman-teman dari tim Armada Safari berjamaah istiqamah dalam majelis ilmu ini. Ya. Kita bersyukur alhamdulillah, teman-teman di tim Armada Safari Salat Berjamaah konsisten ya, dalam melaksanakan aktivitas ini. Sebab tentu kita sadar bersama bahwa kita semua ini adalah orang yang cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Nabi katakan hubbul watani minal iman. Cinta kita kepada tanah air kita itu adalah bagian dari iman kita. Ya. Maka siapa yang cinta negerinya, maka sesungguhnya dia cinta kepada agamanya. Siapa yang jaga pelihara negerinya, maka sesungguhnya dia menjaga agamanya. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah perintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan sekali-kali, jangan engkau mati illa
wa antum muslimun, kecuali engkau berada dalam keselamatan ad-dinul Islam. Maka warisan yang paling utama kita wariskan kepada anak-anak pewaris negeri ini bukan tanah mungkin yang luas dan lapang, bukan gedung yang mewah dan megah, bukan harta yang berlimpah, tapi warisan yang paling utama kita wariskan kepada anak-anak kita adalah warisan iman kepada Allah Subhanahu wa taala bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, wariskan dan ajarkan kepada anak-anak kita sifat nasionalisme, kecintaan kepada tanah airnya, sehingga mereka memahami bahwa kita ini negeri Indonesia, negeri yang besar, tidak ada yang bisa menjaganya kecuali dengan kecintaan kita kepada negeri ini. Terutama Bapak Ibu hadirin, fenomena yang terjadi sekarang sangat jauh berbeda dengan di era kita dulu. Bahkan sekarang ada kelompok-kelompok yang sengaja masuk ke sekolah-sekolah, memberikan pemahaman kepada anak-anak jangan ikut upacara bendera. Hormat kepada bendera merah putih itu adalah kemusyrikan yang nyata. Naudzubillah. Ini ancaman, Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu kita, orang tuanya. Ya. Mari bedakan porsi, bagaimana konteks kehidupan bernegara, memuliakan dan menghargai simbol-simbol negara. Bedakan porsi mana kehidupan beragama yang jelas dan nyata, aturan-aturan ketentuan syariat yang ada di dalamnya. Bangun kecintaan anak-anak kita kepada negeri ini, karena sekali lagi kecintaan kita kepada negeri ini adalah kecintaan kita kepada dinul Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah rahmat hidayah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita menjadi anak negeri, warga negara Republik Indonesia yang senantiasa menjaga tegaknya negerinya tercinta, menjadi warga negara Indonesia yang senantiasa menjalankan syariat agamanya yang dilindungi dengan jelas dalam undang-undang dasar negara kita. Dan insyaallah dengan jalan ini kita meraih kesejahteraan hidup dunia dan insyaallah kebahagiaan hidup akhirat.